Jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas mengenai transformasi geometri, tetapi pada pokok bahasan dilatasi. Anak-anak, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Perhatikan foto panda di sebelah kiri. Foto panda di sebelah kiri memiliki ukuran 6,5 cm dikali 5,25 cm. Jika ukurannya kita kali 2, ke 6,5 cm ini kita kali 2 menjadi 13 cm. 5,25 cm ini jika kita kali 2 menjadi 10,5 cm. Maka ukuran foto panda di sebelah kanan adalah 13 cm dikali 10,5 cm. Kita perhatikan. Foto panda di sebelah kanan ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan foto panda di sebelah kiri. Setelah melihat ilustrasi pada slide sebelumnya, maka muncul pertanyaan. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan dilatasi? Pada transformasi geometri, pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi, dilatasi atau pembesaran atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor. Faktor tersebut nanti akan disebut dengan faktor skala dilatasi. Jadi dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Apa yang dimaksud dengan faktor skala? Faktor skala yang dinotasikan dengan K kecil adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala atau K kecil adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala yang dinotasikan dengan K kecil sama dengan jarak bayangan per jarak benda. Faktor skala atau K kecil sama dengan jarak bayangan per jarak benda. Perkalian bangun atau dilatasi. 1. Dilatasi dengan pusat titik O berkoordinat 0,0
dan faktor skala K kecil. Dinotasikan dengan D besar dengan indeks kurung siku buka, O besar, K kecil kurung tutup siku. Dibaca dengan dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala K kecil. Dilatasi titik P berkoordinat X, Y dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala K kecil adalah perubahan jarak titik P terhadap titik O sebesar harga mutlak K kali. Jika K lebih besar 0, maka titik P aksen atau bayangan dari P sepihak dengan titik P terhadap pusat dilatasi. Jika K lebih besar 0, maka P aksen atau bayangan titik P sepihak dengan titik P terhadap pusat dilatasi. Jika K kurang dari 0, maka letak titik P aksen atau bayangan titik P berlawanan pihak dengan P terhadap pusat dilatasi. Jika K kurang dari 0, maka letak titik P aksen berlawanan pihak dengan titik P terhadap pusat dilatasi. Dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala 2. Perhatikan diagram Kartesius berikut. Sumbu X, sumbu Y. Terdapat sebuah titik, yaitu P, berkoordinat 3,2. Jika memiliki faktor skala 2, perhatikan 1, 2. Dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dengan faktor skala 2. 1, 2. 1, 2. Kita peroleh bayangan titik tersebut, yaitu P aksen berkoordinat 6,4. Jadi, jika K lebih besar 0, maka P aksen sepihak dengan P terhadap pusat dilatasi. P berada di kuadran ke-1, P aksen juga berada di kuadran ke-1, sepihak. Perhatikan, jika dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Kita punya diagram Kartesius. X, sumbu X, ini sumbu Y. Kita memiliki titik P berkoordinat 3,2
P terhadap O 0,0 di kuadran ke-1. Bayangannya didilatasi dengan pusat O, faktor skala negatif 2. Perhatikan. 1, 2. Di pihak yang berlawanan P di kuadran ke-1, maka P aksen berada di kuadran ke-3. Faktor skala negatif 2. Kalau faktor skala 2, 1, 2. Kalau faktor skala negatif 2, 1, 2. Ukuran O ke P aksen itu sama dengan 2 kali ukuran O ke P. Diperhatikan 1, 2. Berlawanan arah. Jika K lebih kecil 0, jadi jika K kurang dari 0, maka P aksen berlawanan pihak dengan P terhadap pusat dilatasi OP. OP aksen berlawanan arah OP. OP aksen OP 1, OP aksen negatif 2. Dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala 2. Karena faktor skalanya lebih besar dari 0, maka bayangan dan titik semula, jadi bayangan titik dan titik semula terletak pada pihak yang sama karena faktor skalanya lebih besar dari 0. Perhatikan diagram Kartesius berikut. Sumbu X, sumbu Y. Titik A berkoordinat negatif 2, negatif 3. Titik B berkoordinat 3, negatif 2. Titik C berkoordinat 4,2 dan titik D berkoordinat negatif 3,1. Kita memiliki sebuah bangun datar A, B, C, D. Bangun datar A, B, C, D. Dengan A berkoordinat dengan titik A berkoordinat negatif 2, negatif 3, titik B berkoordinat 3, negatif 2, titik C berkoordinat 4,2, dan titik D berkoordinat negatif 3,1. Bangun ABCD ini didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2. Maka perhatikan 1, 2. Jadi bayangan
A dengan titik A terletak pada pihak yang sama karena faktor skala lebih besar dari 0, 1, 2. Maka A aksen berkoordinat negatif 4, negatif 6. 1, 2. B dengan B aksen terletak pada pihak yang sama. B aksen berkoordinat 6, negatif 4. 1, 2. C dengan C aksen terletak pada pihak yang sama. C aksen berkoordinat 8,4. 1, 2. D dengan D aksen terletak pada pihak yang sama. D aksen berkoordinat negatif 6,2. Bayangan dari A bangun ABCD yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen mempunyai bentuk yang sama, tetapi berbeda ukuran karena A aksen, B aksen, C aksen, D aksen lebih besar dibandingkan dengan A bangun AB, C, D. Sehingga kita peroleh bahwa dilatasi mengubah ukuran. Jadi dilatasi mengubah ukuran, tetapi tidak mengubah bentuk. Jadi dilatasi mengubah ukuran, tetapi tidak mengubah bentuk. Jika harga mutlak K lebih besar 1, maka ukuran bangun diperbesar. Jika harga mutlak K kurang dari 1, jadi saya ulang, jika harga mutlak K kurang dari 1, maka ukuran bangun diperkecil. Perhatikan diagram Cartesius berikut. Sumbu X, sumbu Y, terdapat sebuah titik, yaitu titik P berkoordinat X, Y, vektor OP, kemudian kita punya vektor OP aksen. P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen. Jika titik P dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen. Dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala K. Vektor OP aksen sama dengan K dikali vektor OP. Ingat, faktor skala sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda, sehingga jarak bayangan sama dengan K dikali jarak benda. Kita perhatikan X per X aksen. Ini adalah sejauh X dan ini sejauh X aksen.
X per X aksen sama dengan Y per Y aksen. Perhatikan, ini sejauh Y. Dan ini sejauh Y aksen. Perbandingan segitiga sebangun. X per X aksen sama dengan Y per Y aksen sama dengan jarak OP per jarak OP aksen sama dengan 1 per K. Perhatikan, jarak OP adalah 1. Jadi jarak OP perbandingannya adalah 1. Jarak OP aksen adalah K. Jarak OP adalah 1, jarak OP aksen adalah K. Maka X per X aksen, jadi menurut perbandingan segitiga sebangun, X per X aksen sama dengan Y per Y aksen. X per X aksen sama dengan Y per Y aksen sama dengan OP per OP aksen sama dengan 1 per K sama dengan 1 per K. Sehingga jika titik P X, Y, jika titik P berkoordinat X, Y didilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala K, maka kita dapatkan bayangannya adalah P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Atau X aksen sama dengan K dikali X ditambah 0Y. Y aksen sama dengan 0X ditambah KY. X aksen sama dengan KX ditambah 0Y dan Y aksen sama dengan 0X ditambah KY. Sehingga jika dituliskan dalam matriks kolom per elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks dengan elemen baris pertama K0, elemen baris kedua 0K dikali matriks kolom dengan elemen XY. Jadi kita peroleh matriks dengan elemen baris pertama K0 dan elemen baris kedua 0K adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala K. Dua, dilatasi dengan pusat titik berkoordinat alfa, beta dengan faktor skala K. Dilatasi dengan pusat berkoordinat alfa, beta dan faktor skala K kecil. Dinotasikan dengan D besar dengan indeks kurung siku, titik berkoordinat alfa, beta, K kurung siku tutup.
dibaca dilatasi dengan pusat berkoordinat alfa, beta dan faktor skala K. Perhatikan diagram kartesius berikut. Sumbu X, sumbu Y. Pusat dilatasi berkoordinat alfa, beta. Terdapat sebuah titik yaitu P berkoordinat X, Y. Jarak benda dengan bayangan P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen. Titik P berkoordinat X, Y didilatasi dengan pusat alfa, beta dengan faktor skala K memiliki bayangan yaitu P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen. Dilatasi dengan pusat alfa, beta dan faktor skala K bisa kita peroleh dengan menggeser pusat ini, kita geser sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah agar alfa, beta ini menempel atau berhimpit pada pusat O berkoordinat 0,0. Jadi titik berkoordinat alfa, beta kita geser sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah agar berhimpit dengan pusat koordinat yaitu O berkoordinat 0,0. Ditranslasi dengan elemen negatif alfa, negatif beta, sehingga Y aksen, sehingga matriks kolom, jadi saya ulang, sehingga matriks kolom dengan elemen X aksen, Y aksen kita kerjakan dari paling kanan sama dengan matriks kolom beranggota XY, kita geser atau kita translasi dengan matriks kolom berelemenkan negatif alfa, negatif beta. Jika titik berkoordinat alfa, beta ini kita geser sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah, maka titik P berkoordinat X, Y ini juga akan bergeser sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah. Jadi ini pengoperasian ini mengartikan titik P berkoordinat X, Y bergeser sejauh alfa satuan ke kiri dan beta satuan ke bawah. Jika titik alfa, beta sudah berhimpit pada pusat koordinat 0,0, maka titik P yang sudah bergeser didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Didilatasi dengan pusat O 0,0 faktor skala K. Maka matriks yang bersesuaian dengan dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala K adalah matriks dengan elemen baris pertama K0, elemen baris kedua 0K.
Jika sudah didilatasi dengan pusat O dan faktor skala K, maka semua harus dikembalikan ke tempat semula. Sehingga tadi dari alfa, beta di sini dikembalikan lagi ke tempat semula. Maka digeser sejauh alfa ke kanan dan beta satuan ke atas. Ditranslasi dengan elemen alfa beta, digeser alfa satuan ke kanan dan beta satuan ke atas, maka kita peroleh matriks kolom dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom dengan elemen alfa beta ditambah matriks dengan elemen baris pertama K0, elemen baris kedua 0K dikali kurung kurawal buka matriks kolom dengan elemen negatif alfa negatif beta ditambah dengan matriks kolom dengan elemen XY kurung kurawal tutup. Kita masuk pada contoh soal. 1. Tentukan persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 karena dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala negatif 3. Jawab. Misalkan titik P berkoordinat X, Y terletak pada kurva semula. Maka titik P berkoordinat X, Y didilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dan faktor skala negatif 3 mempunyai bayangan yaitu P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen. Kita memiliki pada slide sebelumnya, jika titik P berkoordinat X, Y didilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dengan faktor skala K kecil, maka memiliki bayangan yaitu P aksen berkoordinat K dikali X, K dikali Y. Maka, jika titik P berkoordinat X, Y didilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dengan faktor skala negatif 3, maka bayangannya adalah P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan negatif 3 dikali X, K-nya adalah negatif 3, P aksennya berkoordinat KX, KY, maka X aksen sama dengan negatif 3 dikali X dan Y aksen sama dengan negatif 3 dikali Y. Jika X aksen sama dengan negatif 3X, maka X sama dengan negatif sepertiga X aksen. Jika Y aksen sama dengan negatif 3Y, maka Y sama dengan negatif sepertiga Y aksen. Persamaan semula, jadi persamaan kurva semula adalah Y sama dengan
X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Jika Y kita substitusi dengan negatif sepertiga Y aksen, dan X kita substitusi dengan negatif sepertiga Y aksen, maka kita peroleh persamaan bayangan, yaitu negatif sepertiga Y aksen substitusi Y dengan negatif sepertiga Y aksen sama dengan kurung buka negatif sepertiga X aksen kurung tutup pangkat 2 substitusi X dengan negatif sepertiga X aksen dikurangi 2 dikali kurung buka negatif sepertiga X aksen kurung tutup substitusi X dengan negatif sepertiga X aksen ditambah 3. Jadi negatif sepertiga Y aksen sama dengan kurung buka negatif sepertiga X aksen kurung tutup pangkat 2 dikurangi 2 dikali kurung buka negatif sepertiga X aksen kurung tutup ditambah 3. Kita hilangkan aksennya. Negatif sepertiga Y sama dengan 1/9 X kuadrat ditambah 2/3X ditambah 3. Maka Y sama dengan negatif sepertiga X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 9. Jadi kedua ruas kita kali dengan negatif 3. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif sepertiga X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 9. Jadi persamaan bayangan kurva adalah Y sama dengan negatif sepertiga X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 9. Titik A aksen berkoordinat negatif 19/8,23/12 dan B aksen berkoordinat 17/8,59/12 adalah koordinat bayangan titik A berkoordinat 2,-1 dan B berkoordinat negatif 4,-5 karena didilatasi dengan pusat alfa, beta, dan faktor skala K. Tentukan nilai alfa, beta, dan K. Jawab. Titik A berkoordinat 2,-1 didilatasi dengan pusat berkoordinat alfa, beta, dan faktor skala K memiliki bayangan A aksen berkoordinat negatif 19/8,23/12. Titik B berkoordinat negatif 4,-5 didilatasi dengan pusat berkoordinat alfa, beta, dan faktor skala K memiliki bayangan B aksen berkoordinat 17/8,59/12. Dilatasi dengan pusat alfa, beta, dan faktor skala K sama dengan
translasi dengan anggota negatif alfa, negatif beta dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O berkoordinat 0,0 dengan faktor skala K, dilanjutkan dengan translasi beranggotakan alfa beta. Maka kita peroleh matriks kolom beranggotakan X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom beranggota alfa beta ditambah matriks dengan elemen baris pertama K 0, elemen baris kedua 0K dikali kurung kurawal buka matriks kolom beranggota negatif alfa negatif beta ditambah matriks kolom beranggotakan XY kurung kurawal tutup. Maka X aksen Y aksen, matriks kolom berelemenkan X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom berelemen alfa beta ditambah matriks dengan elemen baris pertama K0 dengan elemen baris kedua 0K dikali matriks kolom dengan elemen X dikurangi alfa Y dikurangi beta. Jika kita kalikan matriks berordo 2 kali 2 ini dengan matriks kolom beranggotakan X dikurangi alfa, Y dikurangi beta, maka kita peroleh X aksen Y aksen, jadi matriks kolom beranggotakan X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom beranggota alfa beta ditambah K dikali X dikurangi Y ditambah 0 dikali Y dikurangi beta. Kx dikurangi K alfa. Karena 0 dikali Y dikurangi beta pasti 0. Maka tersisa K dikali X dikurangi alfa menjadi Kx dikurangi K alfa. Elemen baris kedua adalah 0 dikali X dikurangi alfa 0 ditambah K dikali Y dikurangi beta, maka menjadi KY dikurangi K beta. Matriks kolom beranggotakan X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom beranggotakan alfa beta ditambah matriks kolom beranggotakan Kx dikurangi K alfa, Ky dikurangi K beta. Kita peroleh matriks kolom beranggotakan X aksen Y aksen sama dengan Kx dikurangi K alfa ditambah alfa. Baris kedua Ky dikurangi K beta ditambah beta. Jadi saya ulang, matriks kolom beranggotakan X aksen Y aksen sama dengan matriks kolom beranggotakan Kx dikurangi K alfa ditambah alfa. Ky dikurangi K beta ditambah beta. Pada slide sebelumnya diketahui bahwa titik A berkoordinat 2, -1 didilatasi dengan pusat alfa, beta faktor skala K memiliki bayangan A aksen berkoordinat negatif 19/8,23/12. Pada slide sebelumnya juga kita peroleh matriks kolom beranggotakan X aksen Y aksen
sama dengan matriks kolom beranggotakan Kx dikurangi K alfa ditambah alfa, Ky dikurangi K beta ditambah beta. Pada kondisi ini, substitusi X aksen dengan negatif 19/8, Y aksen dengan 23/12, X dengan 2, dan Y dengan negatif 1. Maka kita peroleh matriks kolom beranggotakan negatif 19/8, 23/12 sama dengan matriks kolom beranggotakan 2K dikurangi K alfa ditambah alfa, negatif K dikurangi K beta ditambah beta. Pada slide sebelumnya juga kita ketahui bahwa titik B berkoordinat negatif 4, negatif 5 didilatasi dengan pusat berkoordinat alfa, beta dan faktor skala K memiliki bayangan yaitu B aksen berkoordinat 17/8, 59/12. Pada kondisi ini, substitusilah, jadi pada kondisi ini, substitusilah X aksen, jadi pada kondisi ini, substitusilah X aksen dengan 17/8, Y aksen dengan 59/12, X dengan negatif 4, dan Y dengan negatif 5. Maka kita peroleh matriks kolom berkoordinat dengan elemen, jadi saya ulang, matriks kolom dengan elemen 17/8, 59/12 sama dengan matriks kolom berelemenkan negatif 4K dikurangi K alfa ditambah alfa, negatif 5K dikurangi K beta ditambah beta. Dari dua kondisi ini, bisa kita peroleh bahwa 2K dikurangi K alfa ditambah alfa, 2K dikurangi K alfa ditambah alfa sama dengan negatif 19/8, dan negatif 4K dikurangi K alfa ditambah alfa sama dengan 17/8. Kemudian kita kurangi persamaan yang atas dikurangi persamaan yang bawah, maka kita peroleh 6K sama dengan negatif 36/8. K sama dengan negatif 36/8 dikali 1/6. Maka K sama dengan negatif 6/8 sama dengan negatif 3/4. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh matriks kolom beranggotakan negatif 19/8, 23/12 sama dengan matriks kolom beranggotakan 2K dikurangi K alfa ditambah alfa, negatif K dikurangi K beta ditambah beta. Pada kondisi ini, kita peroleh bahwa negatif K dikurangi K beta ditambah beta
sama dengan 23/12. Dan 2K dikurangi K alfa ditambah alfa sama dengan negatif 19/8. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh K sama dengan negatif 3/4. Jika pada persamaan pertama ini, K kita substitusi dengan negatif 3/4, kita peroleh 3/4 ditambah 3/4 beta ditambah beta sama dengan 23/12. 7/4 beta sama dengan 23/12 dikurangi 9/12 sama dengan 14/12 atau 7/6. 7/4 beta sama dengan 7/6. Maka beta sama dengan 2/3. Pada persamaan kedua, jika K kita substitusi dengan negatif 3/4, maka kita peroleh negatif 6/4 ditambah 3/4 alfa ditambah alfa sama dengan negatif 19/8. Maka 7/4 alfa sama dengan negatif 19/8 ditambah 12/8 sama dengan negatif 7/8. 7/4 alfa sama dengan negatif 7/8. Maka alfa sama dengan negatif setengah. Maka alfa sama dengan negatif setengah, beta sama dengan 2/3, dan K sama dengan negatif 3/4. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka berikutnya adalah saatnya Anda mengerjakan latihan. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, tetap bersemangat dan semoga sukses selalu. Jaga kesehatan dan Tuhan selalu memberkati.